Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rohman dari program studi Ilmu Kelautan Stiper Kutai Timur. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Ragam Bahasa. Lanjut ke pembahasan bab 1 pendahuluan. Latar belakang, bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu dari bangsa Indonesia yang sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu, jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Namun, tidak semua orang menggunakan tata cara atau aturan-aturan yang benar. Salah satunya pada penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri yang tidak sesuai dengan ejaan maupun kamus besar bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ragam bahasa cukup penting untuk mempelajari bahasa Indonesia secara menyeluruh, yang akhirnya diterapkan dan tepat digunakan dengan baik dan benar, sehingga identitas kita sebagai bangsa Indonesia tidak akan hilang. Bahasa Indonesia wajib dipelajari oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya pelajar dan mahasiswa saja, tetapi warga bangsa Indonesia wajib mempelajari bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia, di mana ragam bahasa yaitu variasi bahasa Indonesia yang digunakan berbeda-beda. Ada ragam bahasa lisan dan ada ragam bahasa tulisan. Di sini yang lebih ditekankan adalah ragam bahasa lisan, karena lebih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengobrol, puisi, pidato, dan lain-lain. Lanjut ke bab 2, pembahasan 2.1, pentingnya bahasa Indonesia. Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri atau individu. Manusia sangat membutuhkan manusia lain dalam menjalankan aktivitas. Salah satu contoh penggunaan bahasa ini yaitu komunikasi dengan orang lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia secara terminologi mengartikan bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbiternya yang digunakan adalah oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berintegrasi, dan mengidentifikasi diri. Memberikan pengertian bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi atau dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa juga mencakup dua bidang, yaitu bunyi vokal dan arti atau makna. Bahasa sebagai bunyi vokal berarti sesuatu yang dihasilkan oleh alat ucap manusia berupa bunyi, yang merupakan getaran yang merangsang alat pendengar. Sedangkan bahasa sebagai arti atau makna berarti isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan reaksi atau tanggapan orang lain. Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat Indonesia. Bahasa juga menunjukkan perbedaan antar satu penutup dengan penutup lainnya, tetapi masing-masing tetap mengikat kelompok penuturnya dalam satu kesatuan sehingga mampu menyesuaikan dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Selain itu, fungsi bahasa juga melambangkan pikiran atau gagasan tertentu, dan juga melambangkan perasaan, kemauan, bahkan dapat melambangkan tingkah laku seseorang. Tanpa adanya bahasa di dalam kehidupan masyarakat, maka kita akan sulit untuk menyampaikan maksud dalam melakukan suatu tindakan, baik itu secara langsung
melalui ucapan yang keluar dari ucapan kita atau tulisan yang kita tulis untuk disampaikan. Pada dasarnya, bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Menurut hubungan pembicaraan, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang oleh penutur dianggap sebagai ragam yang baik mempunyai prestis tinggi yang bisa digunakan di kalangan terdidik. Di dalam karya ilmiah, karangan teknisi perundang-undang, di dalam suasana resmi, atau di dalam surat menyurat resmi seperti surat dinas disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Sehubung dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku atau tidak baku dalam situasi resmi, seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya dalam situasi tak resmi, seperti di rumah, di taman, di pasar, kita tidak dituturkan menggunakan bahasa baku. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa itu sendiri: 1. Ragam bahasa lisan. 2. Ragam bahasa tulis. Bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap, organ of speech, dengan fenom sebagai unsur dalam dasar dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan atau huruf sebagai unsur di dasarnya dinamakan ragam bahasa tulis. Jadi dalam ragam bahasa lisan kita menggunakan lafal. Dalam ragam bahasa tulis kita menggunakan tata cara penulisan atau ejaan. Selain itu, aspek tata bahasa dan kosakata dalam kedua jenis ragam itu memiliki hubungan yang erat. Ragam bahasa tulisan yang unsur dasarnya huruf melambangkan ragam bahasa lisan. Oleh karena itu, sering timbul kesan bahwa ragam bahasa lisan atau tulis itu sama. Padahal kedua jenis ragam bahasa itu berkembang menjadi sistem bahasa yang memiliki perangkat kaidah yang tidak identik benar. Meskipun ada kedekatan aspek tata bahasa dan kosakata, masing-masing memiliki seperangkat kaidah yang berbeda satu dari yang lain. Sebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan perubahan masyarakat. Perubahan itu berfungsi variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Agar banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Dalam bentuk timbul mekanisme untuk memiliki variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu yang dinamakan ragam bahasa. Lanjut, masing-masing ragam bahasa memiliki jumlah yang sangat banyak karena penggunaannya bahasa sebagai alat komunikasi tidak terlepas dari latar budaya penuturnya yang berbeda-beda. Selain itu, pemakaian bahasa juga bergantung pada pokok persoalan yang dibicarakan serta keperluan pemakai. Ragam bahasa dibagi berdasarkan beberapa cara. Yang pertama berkomunikasi, yaitu 1. Ragam lisan, dan 2. Ragam tulisan. Komunikasi yaitu 1. Ragam lisan, dan 2. Ragam tulisan. Kedua berdasarkan cara pandang penutur, yaitu 1. Ragam dialek, 2. Ragam terpelajar, 3. Ragam resmi, dan 4. Ragam tak resmi. Berdasarkan pesan komunikasi, yaitu 1. Ragam politik,
ragam hukum, ragam pendidik, ragam sastra, dan sebagainya. Lanjut, ragam bahasa menurut cara berkomunikasi. Ragam lisan, ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakai sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan kalimat. Namun hal itu tidak mengurangi ciri kebakuannya. Walaupun demikian, ketepatan dalam pemikiran kata dan bentuk kata serta kelengkapan unsur-unsur di dalam struktur kalimat tidak terjadi ciri kebakuan dalam ragam bahasa baku lisan karena situasi yang kondisi pembicaraan menjadi pendukung di dalam memahami makna gagasan yang disampaikan secara lisan. Pembicaraan lisan dalam situasi formal berbeda tuturan. Pembicaraan lisan dalam situasi formal berbeda tututan. Kaidah kebangkuannya. Dengan pembicaraan lisan dalam situasi tidak formal atau santai, jika ragam bahasa lisan dituliskan, ragam bahasa itu tidak dapat disebut sebagai ragam tulis, tetapi tetap dilakukan secara ragam lisan. Hanya saja diwujudkan dalam bentuk tulis. Oleh karena itu, ragam bahasa yang dilihat dari ciri-ciri tidak menunjukkan ciri-ciri ragam tulis. Walaupun dia direalisasikan dalam bentuk tulis ragam, bahasa serupa itu tidak dapat dikatakan sebagai ragam tulis. Kedua ragam itu, masing-masing ragam tulis dalam ragam lisan, memiliki ciri kebakuan yang berbeda. Lanjut, ciri-ciri ragam tulis. Lanjut, ciri-ciri ragam lisan. Yang A. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. B. Tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. C. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu inovasi serta bahasa tubuh. D. Berlangsung cepat. E. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. F. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. G. Dapat dibantu dengan gerak bantu atau tubuh dan mimik wajah serta inovasi. H. Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.